Makanya. Jangan sampai. Karena itu udah pasti bakal bonyok sih Karinanya di awal game. Karinanya pasti bisa dibilang itu akan terdistract dan kalah farming dengan posisi Eamon. Makanya ini Violence diperlukan banget untuk bermain lebih agresif di awal game. Untuk menekan Janakut agar tidak adanya sebuah invasi jungle. Karena kita tahu sendiri, power dari Karina, dia nge-jungle cepet, yes aku setuju. Karena pasif dari true damage-nya akan sangat membantu sekali. Tapi Eamon dari Aether, ini juga bisa menimbulkan efek yang luar biasa dengan endless shard-nya nanti di level yang keempat. Jangan lupa, Macan sedang tertidur, apakah akan terbangun? Beda dong. Roar Macan kan? enggak begitu. Macan gimana? Oh. Itu serigala pak. Aduh salah ya. Udahlah kalau gitu kita menuju ke arah game yang pertama. MPL Invitational. One Esports 2022. RRQ versus Geekfarm ID. Ini dia, sebuah pertandingan yang dimana menjadi pembuka lagi dan lagi dengan best of 3 series system. Yang dimana siapapun yang mendapatkan 2 game terlebih dahulu, mereka akan lolos ke babak selanjutnya. Dan tidak ada lolos bracket, jadi single elimination. Janakut, udah level 3. Oke. Dan Luke di sana bakal Dapat. coba melakukan distraction dan lihat Janakut level 3, level 4 apakah dapetin first cloud. Janakut, Kane and Kane. Wah. Strix jungle-nya kali ini benar-benar dihabisin permainan dari tim RRQ. Dan bisa kita bilang tim RRQ kali ini di arah top lane. Bahkan Baloyski akan coba melakukan distraction terhadap Pranata. Dan bahkan itu lihat semuanya, Kramer, Diratain. bahkan Rogue Ursa, di semuanya dimakan. Bener-bener permainan agresif ala Janakut. Karena kita tahu sendiri kalau kita ngomongin soal bagaimana Karina ini berjalan, tadi dia startnya dari orange buff, lalu dia ke purple buff, baru dia crossing the map, crossing the river, dan dia langsung mengamankan level 5 setelah ini di lava golem. Di lava golem didapetin level 5 dan masalah utamanya adalah adu retribution Aether ketika dia tertinggal 1 level. Wah ini nggak cuma 1 level sih, 2 level. Udah Lihat, 2 level, udah 2 level. Aethernya abis masalahnya di top lane abis ya kan. Ngambil ke Semuanya god lane nggak ada. kejauhan. Ngambil ke god lane kejauhan. Mau tidak mau, antara dia crossing the river tapi terlalu beresiko dan harus ditemenin sama Violence, atau dia mengincar ke arah god lane. Kasih pressure ke arah Kadera. Kasih pressure ke arah Kadera adalah keputusan yang tepat kalau menurut gue pribadi, Profesor. Kenapa di menit 2 beda 1000 itu jauh banget loh, Be. Menit 2 masalahnya. Menit 2. Menit 2 itu problem banget. Kalau misalnya kita lihat di sini, mereka akan coba melakukan team fight kembali dan bahkan bukan itu pilihan utamanya adalah melakukan zoning out terhadap seorang Aether dan bahkan di sisi sebaliknya dapat purple buff kembali Aether skill level 3 perbandingan skill level Baloyski belum berasa. Alex coba belum dan bahkan Warlord almost ditumbangkan. Kali ini Petrify Gaming by Luke dan tetap saja damage dari seorang Violence masih terlalu besar membuat Luke harus tumbang, tapi setidaknya Aether gak dikasih main sama sekali karena kita bisa menyaksikan keistimewaan saat bermain game dengan kartu kredit HSBC sekali lagi seperti keistimewaan permainan dari RRQ dan juga Geekfarm. Betul sekali, apalagi dengan cashback sampai dengan 750.000 dan 2 kali poin reward sampai Warlord bisa 2 kali tumbangkan di sini dan terkena Soul Bloom daripada Baloyski. Di sisi lain Janakut mendapatkan kembali orange buff-nya Ranger Emas. Tapi ter-outplay-nya itu lebih sakit Profesor, dan Aether di bottom lane pun dia harus kalah level dengan seorang Luke. Owning domination yang dilakukan Geekfarm ID, dia ingin mempercepat game kali ini di early-nya. Padahal secara tidak langsung dari segi damage dan roster dari tim Geekfarm, mereka memiliki hero late game. Ini benar-benar beautiful banget, seperti Play Your Way, The Aurora Collection dari Logitech. Betul sekali, karena era baru. Beautiful. Bisa jadi ini sebuah konsep permainan baru juga di mana teman-teman dari Geekfarm bermain dengan sangat super offensif. Airstrike pun digunakan, ada sedikit cancellation dengan penggunaan wall charge yang sangat indah dari Violence. Mendapatkan 1 Boy harus tumbang, tidak ada flicker lagi di arah belakang. Janakut datang, Endless Shard mendapatkan Baloyski. Aether sempat untuk mendapatkan sebuah poin kill yang cukup mahal daripada seorang Baloyski, tapi lagi dan lagi area jungle-nya harus diinvasi dan retribution yang tidak terhentikan harus didapatkan oleh seorang Janakut yang mendapatkan Warlord dan bahkan masih mau lebih dari Justin mencoba untuk menangkap karena Luke, tapi Janakut dia masih mampu untuk menghindari sebuah serangan dari Justin dan diloncatin lagi, dikejar lagi Luke-nya sampai ketemu lagi di XP lane. Sengaja, Luke sengaja. Dijauhin. Kenapa? Dijauhin supaya dari seorang Jana itu bisa langsung menuju ke arah Turtle. Lihat permainan ofensif yang dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ kali ini masih bisa dibekuk. Nampaknya Aether
Perbandingan 3 level, ada retribution kayak bukan hal yang baik. Dan sedangkan Kadera di depan sana ada Violence. Watch out! Flicker! Tepakan roleplay Kadera yang berhasil mendapatkan 1 point kill. Di sisi sebaliknya para pemain dari tim RRQ kali ini hanya coba untuk bisa melepaskan Turtle dan bahkan perbandingan 4 level. Ini bukan hal yang baik. Chana Kitty memancing Aether, terbuka posisinya. Konsilnya pun tidak bisa membuat dirinya bertahan kalau dia masih di sana. Professor outplay by Kadera. Wah, Membuat itu. Violence kali ini miscalculated. Aku kalau jadi Violence juga mikirnya skill duonya udah digunakan. Needles of Flower-nya pasti udah digunakan, tapi ternyata masih belum digunakan. Look, bakal dikejar tapi masih ada Guided Wing. Dan seperti tidak akan ada korban jiwa di area river bawah. Dan untuk saat ini Aether, dia tertinggal 3 level. Stay di 3 level walaupun udah punya Genius One. Tapi buat teman-teman juga yang masih belum punya teman-teman mabar, temukan squad kalian di battlefy.com/1esports. Alright, satu hal yang misalnya harus mereka concern adalah ketika lihat di arah bottom lane Aether pun tidak berhasil mendapatkan gold buff di arah EXP laner. Orange buff tidak dapat, purple buff pun tidak dapat. Aether cuma bisa bernafas sangat sedikit untuk segi jungle-nya dan Aether cuma bisa melakukan last hit dengan endless shard-nya. Cuma itu yang bisa dilakukan Aether. Iya, cuma mencari poin-poin kill yang mungkin possible untuk didapatkan karena udah punya Genius One setidaknya bisa memberikan penetration untuk kepada teman-teman dari Geek Farm. Namun untuk saat ini Violence dalam ancaman. Coba untuk bertahan dan masih mencoba untuk menghindar semua serangan daripada seorang Jana Cute. Langsung ada Circling Eagle, jump in dan kena Soul Gloom tapi masih ada Wild Charge, tukar 1 masing-masing roamer. Mau tidak mau, tapi lihat dengan adanya 1 buah Wild Charge yang dikeluarkan itu concernnya adalah ketika Geek Farm bisa dapetin invasi top lane. Kenapa? Tidak ada lagi defensif terhadap Pranata. Turret bisa didapatkan, dapetin orange buff, dapetin turtle lagi. Jadi secara nggak langsung Baloyski menukarkan satu dirinya dengan 3 objektif. Dan bahkan ini bisa lebih daripada 3 sih. Ada orange buff dan nantinya turtle. Turtle-nya itu di top lane masalahnya. Iya, Jadi lebih menguntungkan ketika memang Violence-nya belum ready untuk melakukan sebuah inisiasi. sama dia nanti nih, dia tuh nanti karena turtle-nya sabar, pelan dulu dia nunggu retribution-nya. Kalaupun dia mau karena turtle sekarang, dia bakal team fight. Pilihannya kayak gitu. Hero yang bakal Iya, dia purple dulu, dia Lito dulu, reset lagi. Dia sengaja, karena menitnya masih jauh dari menit 9. masih jauh banget. Dan kalau kita ngomongin soal retribution-nya ready kayaknya. Level 12 buat Jana Cute. Nah, ini baru dia turtle. Look-nya mencoba untuk buying time saja. Kayaknya nggak bakal ada yang bisa mengejar dia walaupun ada 3 pemain di arah bottom lane dari arah Oh, enggak, Jana pengen yang lebih. Jana pengen purple. Wow. Jana nggak pengen seorang Aether punya purple. Ini lebih jahat, Profesor, dibandingkan 1 buah turtle ya. Menurut aku ini lebih jahat banget karena lihat Chana Kitty akan coba masuk ke dalam dan retribution kali ini akan didapatkan oleh seorang Violence. Bahkan lihat dari Violence yang tetap dapetin purple buff, Aether tetap tidak punya purple dan dia selevel dengan Violence. Selevel dengan Violence. Violence Yang dimana dia roamer. roamer. Wow, ini sebuah pressure atau tekanan yang tiada henti-hentinya didapatkan. Dan bahkan lihat dari segi goldnya 3.000 loh, cuma berbanding 300 dari roamernya. Oh, dan pinter banget di farm. Nggak tahu ini benar atau nggak pemikiranku, Prof. Karena dia tahu ini kita bisa 4 turtle. Ada baiknya kita bikin turtle cuma 3. Iya. Ya kan? Langsung Lord. Dibikin langsung Lord aja. Karena early advantage yang ini nggak berhenti-berhenti loh. Wah, gila, dan maka Pranata akan bisa double kill di top lane. Kadera too strong di top lane sebagai gold laner. Di menit yang ke-7 mereka pora-porana tim RRQ. Bahkan dari seorang Kasia, dari seorang Warlord sudah garuk kepala di sisi TV dari One Esports MPL Invitational sebelah bawah. Betul sekali, tadi sempat kita terlihat juga di depan sana. Dan bahkan Aether akhirnya mencoba untuk mencari celah. Mendapatkan crossing river untuk area jungle, tapi terlalu lama, 8 menit. Dia aku kira bakal dapetin turtle cuma 3, tapi turtle 3 perfect turtle dia nggak amanin. Dia nggak mau nunggu waktu lagi supaya Terlalu lama gamenya. Makanya aku bilang kan, ini dia mau Lord, dia mau yang lebih pasti aja. Mereka tahu Kaderanya udah menang lane, jadi buat apa lagi untuk memberikan spare waktu yang Terhadap lebih lama Iritel. terhadap Iritel. Karena Pranatanya udah punya Berserker Fury loh. Makin late game, Pranata bakal makin lebih mengerikan. Kecuali kalau Jana Cute dengan dominasi seperti ini, dia menjawab dengan Blade Armor. Dan lagi-lagi ungunya diinvasi lagi. Diinvasi dan bakal perbandingan 8.000 gold di 8 menit. Itu bisa dibilang kalkulasi 1.000 per 1 menit kurang lebih. Atau Benar, kayak 1K gold per menit. 900 something lah. Ya mungkin 950-an lah. 950 something lah, atau 900 atau enggak 850 something. Aboy. Dan sampai di sisi depan sana Violence saja udah gak bisa ngapa-ngapain. Dia perbandingan cukup jauh levelnya. Lihat damage terlalu sakit. Dipaksa wall charge. Ini cukup berbahaya. Ini berjaya banget tim dari Geek Farm dengan adanya Luke yang sudah level 12. Bahkan Luke di atas level dari seorang
Aether sekalipun. Sekarang ini Lordnya masih berlenggang leha di arah top lane. Top lane bakal dipush sama Luke. Tapi masih ada pasif dari turret. Ingat, itu yang paling penting. Bottom lane udah hilang. Luke mau masuk B. Luke mau masuk B. Bahkan Feather Extract pun digunakan. Masih ada pergerakan dengan satu Electro Final Blow mengincar ke arah Violence. Tapi Luke masih belum diloncati oleh Justin. Justin menahan dari segi Demonic Force-nya. Mid lane akan menjadi korban selanjutnya. Tapi ternyata sudah tidak ada lagi pasif dari base turret di area mid lane. Dan belum all in. Tim Geekfarm ID belum all in. Cuma Secret Eagle. Ya dia Secret Eagle doang. Jadi bisa dibilang dia masih mau invasi selanjutnya. Super Minion masih bergerak. Masih bergerak di arah mid lane dan bottom lane pun masih benar-benar dalam keadaan yang aman. Bahkan lihat, gerobaknya ditahan, tahu nggak? Ya. Iya kan, baru abis di-clear, gerak bareng sama mid lane dan juga bottom lane. Masih ada Feather Aspect yang kedua, jump in dari Valensky. Dan seperti di arah belakang Aether, terpick off oleh Janakut. Electro Final Blow digunakan, menuju ke arah wave minion. Ada 949, masih ditahan dan Violence nggak WhatsApp. Tidak mendapatkan siapapun. Violence yang tumbang di arah belakang pun Janakut mencoba untuk bertahan dari serangan Pranata. Tapi Pranata mencoba untuk memberikan basic attack, tapi gak bisa. Masih ada Dance Outblade, tarian pedang, dan meledak begitu saja. Tapi base-nya terbuka. Masih ada Crossbow of Tank dan Justin tumbang di arah depan. Langsung ada pertukaran 2 untuk 3. Geekfarm ID masih benar-benar dalam keuntungan yang luar biasa. Dan satu hal yang benar-benar masalah adalah Janaki dia tidak tershutdown karena dia gak dapat 3 poin kill. Yes. Dia tidak tershutdown, jadi dia cuma ditahan dari segi farmingannya. 240 gold doang. Iya udah, just it. Karena bukan kill 3 yang diamalin adalah the whole jungle yang ada di Lane of Down. Masalahnya perbandingannya kan masing-masing jungler. Masalahnya ini lihat levelnya Aether sama Janakut. Itu berbanding jauh banget Ranger Mas. KDR-nya 8.500. Wow. Kita lihat dari Pranata sampai dipegang sekitar 1.200 difference per orang. Per orang ya, per Profesor. orang. Per orang ya. Bukan per dari overall 1.000 gold. No. Dan Ini bahkan dengan apa ya, advantage 7.000 kayak gini. Kalau mau pick off satu orang, harus all in dari RRQ-nya. Iya. Ya kan? Kayak harus keluar semua source skill. Tapi sama pilihnya yang tepat. Aboy mungkin. Menurut aku entah mengapa kalau mereka berani ya kalau Kadera udah main nanti. Kadera udah gak ada target lain sih sebenarnya. Iya masalahnya Aboy juga, nah dia all in terhadap seorang lu. Menurut aku sebenarnya itu malah memaksa semua source skill keluar. Lihat, Heavy Crossbow udah keluar, masalah utamanya satu Profesor KB. Lordnya masih gerak loh. Oke, tapi apakah ini akan menjadi sebuah jawaban yang tepat? Menurut aku mungkin masih oke-oke aja. Karena apa? Karena team fight-nya jadi 4 melawan 5. Kecuali satu hal. Ini Kadera, dia mau ngebuka weakness point-nya di siapa? Kalau weakness point-nya Pranata yang terbuka, dan Pranata yang bakal terkena efek damage dari Crossbow of Tank, itu mungkin akan jadi malah bahaya. Oke. Tapi Kadera berada di garis depan, Justin belum membuka karena lihat ini di arah bottom lane bakal diselesaikan terlebih dahulu. Janakut fokus ke arah base turret. 3 super minion akan bergerak. Justin telah membuka Hammer Force-nya. Kadera bakal coba untuk memancing keributan. Ada Pranata di garis depan. Tapi ternyata bakal coba dipaksa dan Crossbow Tank terbang ke angkasa. Belum bisa ditumbangkan. Kadera bakal menjadi satu buah korban jiwa. Shutdown. Didapatkan kembali posisi dari Aether akan coba mendapatkan seorang Janakut. Tapi ternyata Aether salah pasifnya. Basic attack-nya menuju ke arah seorang Luke. Dan bahkan dia harus tumbang Profesor. Salah. Basic attack doang. Nyangkutnya ke Luke. Iya, lihat. Apalagi ada Petrify di sana yang digunakan oleh Luke dan bahkan terjebak Aether-nya di tengah-tengah dari Electro Final Blow. Dan tiba-tiba dalam keadaan yang sekarang Janakut, dia masih mampu untuk bertahan. Padahal kita tahu sendiri Aether dia kan basic attack-nya magical. Jadi sudah bisa dipastikan serpihan-serpihan beliknya, shard-nya pasti bakal connect ke arah tubuh dia. Tapi ternyata inilah dia momentum ketika mungkin terlalu memaksakan dan mengincarnya ke arah Violence. Dimana Violence terlalu kuat di sana. Masih ada flicker juga, masih ada regen tambahan, Kaderanya tumbang. Artinya shutdown poinnya ini yang paling penting. Pranata dapat shutdown. Ini celengan pecah, 3 poin kill. Yang dimana nantinya Kadera harus build up terlebih dahulu sebelum melakukan team fight di area high ground. Karena kita tahu sendiri, anak-anak Kisena, mereka memang cenderung lebih pasif di early game, di game yang pertama. Kenapa? Karena mau tidak mau Aether, dia tertekan. Dia bahkan benar-benar sama tadi levelnya di level 7 kan. Tapi dia bisa bayar utang loh ya. Tapi iya makanya, tapi dia mencoba untuk mengejar ketertinggalan dengan melakukan shutdown point. Dan bahkan shutdownnya dikasih sama Pranata. Pranata yang pegang. Itu yang paling penting. Tapi di sisi sebaliknya Pranata juga bisa tershutdown. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kalau coba di all in. Tapi nampaknya Sadera udah mulai harus respect sih. Dengan ada Win of Nature menurut aku pribadi ya. Setuju. Apalagi kalau kita ngomongin soal Win of Nature yang nantinya akan menimbulkan efek Tinium dalam keadaan
ultimate penting kayak crossbow of tank heavy crossbow juga cukup sih sebenarnya. Ether udah mulai sedikit demi sedikit. Untungnya dia pakai mystery shop ya. Ether winter sih. Oke, kalau abis Divine Glaive kayak gini. Dia udah Divine Glaive tapi lihat ada Warlord, sayang sekali satu boss slaughternya tidak berhasil mengenai seorang Ballisty. Tadi kalau kena lumayan lebih. Ya sekitar 100. Walaupun ada Athena Shield. Iya, walaupun ada Athena Shield. Menurut gue gak sih bisa dibantu gitu loh. Apalagi kalau kenanya nempel. Oke, nggak ada Athena Shield, Ballisty dalam ancaman sepertinya. Kalau misalkan dipok terus sih, lama-lama juga dia harus mundur mau tidak mau. Dan untuk saat ini Magic Sentry pun sudah digunakan. Ketahuan look di area samping. Langsung ada Feather Aspect juga digunakan. Justin dalam keadaan yang sekarat. Pranata mencoba untuk memberikan tekanan ke arah Ballisty. Lord mencoba untuk di all in, conceal play, dan ternyata Lordnya masih diamankan oleh Janakit di arah belakang. Luke tertinggal, Electro Final Blow ingin digunakan tapi ternyata masih mencoba untuk bertahan. Luke tidak bisa menghindari lagi serangan dari Justin. Tapi di arah belakang sana, lihat bagaimana Janakit mencoba untuk membayang time. Langsung ada Cycling Eagle juga menabrak ke arah dua pemain. Sekaligus Kadera mencoba untuk memberikan sedikit efek back ke arah belakang. Tapi ternyata terkena efek crossbow. Ballisty ke dalam ancaman immortal. Pecah Feather Aspect digunakan tapi ternyata Ballisty masih guided wing dan dikejar oleh sosok Justin. Namun Justin sendirian tidak ada efek dash lagi dan cukup sampai situ. Justin distraction yang dilakukan sangat baik dan Pranata still survive. Pranata udah kembali menjadi satu buah tombak paling tertajam dari tim RRQ. Dan bakal kita bisa bilang RRQ bangkit dari keterpurukan dan dia bahkan membayar 5.000 gold difference. Dengan 3.000 gold difference saja kali ini tim RRQ masih coba untuk menahan permainan Geek Fam yang benar-benar didominasi. Dan buat kalian jangan lupa untuk follow One Esport di Twitter, TikTok, Instagram, juga Facebook. Nyalain notifikasinya biar tidak tertinggal dari MPL Invitational. Dan Janakit bakal coba melakukan distraction. Masih mencari Justin, tidak boleh terlihat defensi dan balance masih terlalu tebal. Itu dia, tapi lama-lama, makin lama. Bentar. Ini Pranata, oke, mungkin slow. Aku lebih berfokus sama Demon Hunter Sword-nya aja kali ya. Tapi kalau menurut aku dibandingkan Ice Queen One, ada baiknya mungkin Ice Queen One ini adalah moving speed dan juga slow-nya. Corrosion Sight. Dan kita lihat Ballisty bakal coba di all in, damage terlalu sakit dan bahkan masuk. Patrick Fight telah digunakan, informasi telah diberikan, lo bakal coba disumbangin. Tapi ternyata with destruction membuat seorang Ether akan menjadi korban. Yang selanjutnya Kadera masih mau lebih, tidak ada inspire kali ini untuk seorang Kadera. Profesor KB. Dibandingkan Ice Queen One, ada satu item lagi sebenarnya menurut aku. Bukan Corrosion Sight, tapi lebih ke arah Thunder. Close. Thunder boleh lah. Janakit lama-lama kan bakal bikin Blood Armor juga kan, yang dimana nantinya dia tidak hanya menghandle magical damage, tapi juga physical damage. Tapi kalau kita ngomongin soal bagaimana tadi item yang muncul dari Aboy, Winter Truncheon. Ini dia yang tadi sempat kita bahas ya, bagaimana Aboy yang sebenarnya harus dijadikan target operasi dari teman-teman RRQ Sena. Tapi dari tadi target yang paling utama didapatkan adalah Luke. Kenapa alasannya? Karena memang yang sebenarnya terjadi Luke yang diving ke belakang. Cuma Aboy sekarang setidaknya udah punya asuransi late game. Betul. Yang dimana dia kalaupun di target sama Endless Shard atau nanti diloncatin sama Justin dengan Demonic Force atau jangan-jangan Violence dengan Flicker dan Wild Charge, setidaknya dia masih bisa menghindari damage tersebut. Oke, tapi ternyata invasi early game yang dilakukan oleh para pemain dari tim Geek Fam ini nampaknya berhasil diatasi oleh tim RRQ. Bisa dihandle karena mereka bisa kita bilang ini udah mulai ke reset 2000 gold difference-nya di menit 17 itu masih oke lah. Dan Luke udah gak bisa nahan lagi damage yang diberikan dari seorang Pranata. Immortality dibeli secara langsung saja. Dengan adanya Lord yang terbuka kali ini, mereka akan memberikan permintaan plus Lord di evolve. Dan betul sekali, Lord sudah di evolve. Profesor KB ini menjadi Lord yang cukup penting. Apakah tim RRQ berhasil melakukan takedown terhadap tim Geek Fam di kali ini? Oke, Violence mencoba untuk melakukan sebuah setup kali ini. Udah mulai terlihat Feather Aspect pun digunakan, mencoba untuk mengusir di bagian area buff. Bahkan masih didapatkan oleh Aether. 31.000 darah tersisa, masih ditahan, masih coba untuk buying time. Pranata pun belum ketahuan posisinya ada di mana. Ballisty menahan semuanya dari dua bush yang digunakan. Bahkan Luke mengetahui posisinya di arah depan sana. Conceal play sudah di cancel. Aether udah mulai kelihatan dan bahkan Endless Shot pun digunakan. Tapi Kadera tidak menerima damage tersebut. Masih ada Electro Final Blow tapi Luke tumbang di depan. Masih ada Knife for Eye mencoba untuk bertahan tapi ternyata Justin mencoba untuk loncat karena Luke dan Luke-nya masih coba untuk bertahan. Winter Truncheon digunakan oleh Justin tapi Justin tidak bisa membeli waktu lebih lama lagi. Lord pun diamankan oleh Janakit. Dan untuk saat ini
Geek Farm disengage. Disengage Geek Farm, tapi Aether berbahaya sekali. Aether terlalu offside karena di sisi sebaliknya Violence itu nggak punya satu buah wall charge. Betul. Dan yang ditakutkan oleh seorang Kadera adalah di mana pergerakan dari seorang wall roll. Dan bahkan tadi look-nya nggak tumbang loh. Look-nya nggak Padahal tumbang. udah kena efek glowing one kan? Semuanya udah kena Semuanya. Dan Justin sampai loncat sampai Winter Dungeon. Jebol ini adalah ketika seorang Luke maksa Justin masuk ke tengah. Ke bunderan. Justin bisa loncat tapi dia nggak bisa ngedis. Itu dia sih. Ingat, itu dia nggak bisa ngedis. Dan Kadera kali ini bakal terus memancing keributan. Mundur ke arah belakang, PDS tadi keluarkan Violence. Kali ini akan coba di take down, Immortality pecah. Dan tidak ada wall charge. Flicker lari ke arah belakang. Fokus ke arah Violence, tampakkan Violence still survive. Dan Warlord kali ini Blizzard Traction not save today karena Geek Fam fokus ke arah base turretnya. Dan satu alasan kenapa Violence bisa jebol sesakit itu.